Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Official, obrolan santai sana sini. Yang kali ini kita mencoba menurunkan hal yang luar biasa Mas Bro ya, di mana prestasi anak bangsa di medan balapan, yaitu PDIK pertama yang kita lihat di sirkuit Brno di seri 9 Ceko Mas Bro ya. Luar biasa prestasi dia ya, karena kita patut pahami di awal hari Jumat itu dia masuk jadi urutan 26 Mas Bro ya. Lalu kemudian mendapat P15 Mas Bro ya, mengalami kesulitan juga dia Mas Bro ya mencari poin untuk start ya di latihan pertama. Kemudian di latihan kedua dia dapat P15, namun salah satu pembalap di atasnya kena diskualifikasi, tidak salah keberatan bobot motor Mas Bro ya, sehingga PDIK pertama naik ke P14 langsung bisa mengunci tidak mengikuti di kualifikasi 2 Mas Bro ya. Luar biasa. Sehingga di hari Sabtunya PDIK pertama juga mencoba untuk memperbaiki poin startnya Mas Bro ya, dan berhasil dia duduk di P8 Mas Bro ya, start di P8. Namun hal itu menjadi tanda tanya bagi kita semua ya, publik Indonesia ya. Sepertinya ada masalah PDIK pertama coba diganti ya. Yang kemarin adalah kena pelanggaran penalti yang masuk jalur khusus yang sehingga akhirnya finish di P15 Mas Bro ya. Tapi kali ini dia dikurangi startnya 12 nomor ya, 12 angka, sehingga dia start di P20 Mas Bro. Namun yang membuat kita tercengang adalah tidak mematahkan semangat PDIK pertama ya, karena dia tetap berjalan dan fokus untuk tetap mendapatkan podium ini Mas Bro ya. Sehingga walaupun tidak berhasil, hasil usaha kerjanya mendapatkan aplaus bagi kita semua ya, bagi dunia Mas Bro ya. Dan sempat tercengang karena dari P20 menjadi finish di P15 Bro ya. Sip. Jadi inilah klasmen pemenang saat di sirkuit Brno Ceko Mas Bro ya, yaitu Hakim Danis yang pertama Mas Bro ya. Dia di podium dengan catatan angkanya di 3,3 menit 34,264 detik Mas Bro ya. Yang kedua adalah Briarti Mas Bro ya. Yang ketiga adalah Maximo Quiles, dan keempat adalah David Almansa. Nah, yang kelima nih yang itu patut acungi jempol Mas Bro ya, yaitu PDIK pertama di urutan kelima Mas Bro ya. Sip, dengan gagahnya yang membuat publik tercengang Mas Bro. Di mana di bawahnya adalah keenam Alvaro Carpe, rival sejatinya yang dulu sempat mencak-mencak marah terhadap PDIK pertama karena di take over secara halus Mas Bro ya. Sip. Yang ketujuh Marco Morelli Mas Bro ya. Ke-8 Joel Kelso. Yang 9 adalah Scott Gordon Mas Bro ya. Sip. Itu tadi urutan pemenang balapan di sirkuit Brno Ceko Mas Bro. Nah, yang kemudian masuk klasmen poin yang dikumpulkan oleh pembalap Mas Bro ya. Nomor 1 masih dipegang oleh Maximo Quiles Mas Bro ya dengan poin 186. Yang kedua Alvaro Carpe Mas Bro ya dengan poin 121. Yang ketiga adalah Brian Urarte dengan nilai 92. Yang keempat adalah David Almansa dengan nilai 86. Ini mestinya dipegang oleh KTM Mas Bro ya, dan rata-rata orang Spanyol keempat pembalap ini Mas Bro ya. Lalu kemudian yang kelima dipegang oleh Marco Morelli ya, dengan nilai 86 Mas Bro. Nah, ini pembalap dari Argentina Mas Bro ya, yang juga mesinnya KTM Mas Bro ya. Sip. Nah, yang keenam adalah masih dipegang oleh PDIK pertama Mas Bro ya, yaitu dengan nilai 82 Mas Bro ya, dengan mesin Honda NSF 250 WR Mas Bro ya. Alhamdulillahnya yang ketujuh adalah Hakim Danis Mas Bro ya,
walaupun dulunya masih ketertinggalan jauh, tapi dengan dia podium satu ini mendapat nilai poin 25 Mas Bro ya, di mana tambahan angkanya menjadi 73 Mas Bro ya. Lalu di bawahnya adalah Valentino Peron dengan nilai 62 Mas Bro ya. Lalu di bawahnya lagi David Munoz dengan poin 52 Mas Bro ya. Kemudian Guido Pini dengan nilai poin 48. Itu tadi yang saya sebutkan 10 pembalap mendapatkan poin dari nilai 1 sampai 10 Mas Bro. Oke Mas Bro. Di sini kita coba menceritakan sedikit heroiknya VDIK pertama balapan di sirkuit Bruno Cecco Mas Bro ya, di mana sebelum harusnya VDIK pertama memulai lomba di start di urutan P20 Mas Bro ya. Karena di kelas motor 3 yang luar biasa terkenal ganas Mas Bro ya, di mana selalu diikuti oleh rombongan besar dan persaingannya sangat rapat. Start dari belakang seringkali membuat para pembalap kesulitan untuk mengejar ketertinggalan Mas Bro. Namun fakta di lapangan sangat mengejutkan kita Mas Bro ya, di mana VDIK pertama justru membalikkan keadaan Mas Bro, dan kenyataannya adalah semua prediksi itu adalah salah Mas Bro ya. Karena VDIK pertama datang dengan strategi yang sangat matang, lalu dengan perlahan ia menembus kelompok tengah sebelum akhirnya dia bergabung dengan rombongan pemburu podium Mas Bro. Hal yang luar biasa yang dilakukan VDIK pertama Mas Bro ya. Start dari P20 sampai finish di P5 Mas, sehingga posisinya terus perangkat naik Mas Bro ya. Kemudian memasuki pertengahan lomba, VDIK berada pada posisi 5 besar yang kemudian dia tetap menjaga konsistensi kecepatan untuk menghindari kesalahan yang mana bisa menghilangkan peluang meraih poin besar yang mencapai finish di P5 itu. Kita acungkan jempol yang luar biasa Mas Bro ya, yang mana VDIK pertama mendapat poin 11 Mas Bro ya. Alhamdulillah ya, oke. Namun kita tidak menutup mata Mas Bro ya atas kemenangan Hakim Danis yang mendapatkan podium pertama di sirkuit Bruno Cecco ini Mas Bro ya. Hal ini sangat membanggakan kita karena VDIK pertama dan Hakim Danis adalah mewakili pembalap dari Asia Tenggara Mas Bro ya, yang mereka datang tidak sekedar pajangan, namun sebagai saingan yang harus ditakuti bagi pembalap-pembalap Eropa, terutama Spanyol dan Italia Mas Bro ya, karena kita lihat betapa ketakutannya mereka apabila VDIK pertama dan Hakim Danis mampu mengimbangi mereka, karena hal itu dianggap menampar wajah industri balap yang ada di Eropa Mas Bro ya, khususnya Spanyol ya, karena miliaran dolar mereka sudah menginvestasikan hal yang bagus untuk wajah negara mereka Mas Bro ya, namun bisa dibantah dengan persaingan ketat dari Hakim Danis dan VDIK pertama Mas Bro. Nah, kita coba menganalisa sedikit Mas Bro ya, bagaimana sulit dan susahnya sirkuit Bruno Cecco Mas Bro ya, di mana lintasannya membuat para pembalap harus memiliki kemampuan tingkat teknis yang tinggi di tikungan cepat Mas Bro ya, dan harus memahami perubahan elevasi, kemudian mencoba mencari peluang menyalip Mas Bro di beberapa sektor tikungan yang ada di sirkuit Bruno Cecco Mas Bro, yang membuat balapan itu semakin menarik karena sejak awal sampai akhir balapan luar biasa tegang ya Mas Bro. Oke Mas Bro, itu tadi kita sampaikan kisi-kisi dari konten kreator yang kita buat, yang kita kumpulkan sedemikian rupa agar Mas Bro suka dan senang sebagai informasi, hiburan dan silaturahmi kita Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi rezeki halal melimpah, dan dukung terus channel Obos Official
agar tetap terus eksis dalam berkarya sehingga berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Sip, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk. Oke. Ya, syukur alhamdulillah. Oke, Mas Bro. Hari ini cukup sulit karena memang saya mendapatkan penalti dan saya harus memulai balapan start dari ke-20 dari grade 20. Jadi ya, tapi saya punya confident, punya feeling bagus dengan motor dan juga feeling bagus saat saya melakukan warm up lap dan juga cycling lap. Dan ya, di lap pertama saya mencoba untuk ke depan untuk mengejar top group secepat-cepatnya, dan ya walaupun memang di awal saya sedikit mengorbankan grip ban dan saya gak terlalu mikir untuk nge-manage ban untuk lap-lap selanjutnya, tapi ya penting, Mas Bro, ya. Akhirnya saya bisa gabung dengan grup depan dan saya bisa mengikuti pace mereka. Saja memang beberapa poin Honda masih bisa diimprove lagi, dan memang sedikit kalah, dan juga di beberapa poin juga Honda mempunyai advantage, ada kelebihan. Jadi ya saya selama hari saya maksimalin kelebihannya, dan di lap terakhir memang sulit pastinya karena ya banyak rider yang sudah berpengalaman untuk fight last lap untuk merebutkan posisi terdepan, dan memang saya masih perlu belajar lagi untuk nge-manage gimana jalannya last lap, dan ya akhirnya saya finish ke-5 dan itu hasil yang cukup bagus. Ya, start dari posisi 20 bisa finish ke-5 memang bukan race yang mudah, tapi senang dengan hasilnya. Dan ya, minggu depan kita lanjut balapan di Assen di Belanda. Jadi ya, mohon dukungannya dan terima kasih. Luar biasa nih, banyak pihak menilai peluangnya untuk finish di posisi depan cukup berat setelah harus memulai lomba dari urutan ke-20. Di kelas Moto3 yang terkenal dengan persaingan rapat dan rombongan besar, start dari belakang seringkali membuat pembalap kesulitan mengejar ketertinggalan. Kenyataannya, Veda justru membalikan semua prediksi tersebut. Dengan start yang baik dan strategi balapan yang matang, ia perlahan menembus kelompok tengah sebelum bergabung dengan rombongan pemburu podium. Keberaniannya saat melakukan manuver menyalip dipadukan dengan ketenangan dalam memilih momen serangan membuat posisinya terus merangkak naik. Memasuki pertengahan lomba, Veda sudah berada di kelompok yang bersaing untuk 5 besar. Dari titik itu, ia menjaga konsistensi kecepatan dan menghindari kesalahan yang dapat menghilangkan peluang meraih poin besar. Ketika bendera finish dikibarkan, pembalap muda Indonesia tersebut berhasil mengamankan posisi kelima, sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan tersendiri mengingat kondisi awal yang dihadapinya. Penampilan ini memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kematangan balap Veda. Ia tidak terpancing untuk mengambil resiko berlebihan pada lap-lap awal, melainkan memilih membangun ritme secara bertahap. Pendekatan tersebut terbukti efektif dan membantunya menghemat ban sekaligus menjaga performa motor hingga akhir perlombaan. Banyak pengamat menilai hasil di Brno menjadi salah satu penampilan terbaik Veda sepanjang 2026. Bukan hanya karena posisi finishnya, tetapi juga karena cara ia mencapainya. Berhasil naik 15 posisi dalam balapan Moto3 membutuhkan kombinasi kecepatan, kecerdasan membaca situasi, serta keberanian mengambil keputusan dalam waktu singkat. Keberhasilan finish di posisi kelima juga memberikan tambahan poin penting bagi Veda dalam persaingan klasemen. Setiap angka yang berhasil dikumpulkan dapat menjadi penentu ketika musim memasuki putaran-putaran terakhir. Oleh sebab itu, hasil di Brno berpotensi memberikan dampak besar terhadap peluangnya memperbaiki posisi di klasemen keseluruhan. Di sisi lain, kemenangan Hakim Danis menjadi bukti semakin kuatnya kiprah pembalap Asia di ajang Grand Prix. Dalam beberapa musim terakhir, talenta dari kawasan Asia terus menunjukkan perkembangan pesat dan mampu bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang selama ini mendominasi Moto3. Duel dan persaingan sehat antara Hakim Danis dan Veda Ega Pratama juga menjadi cerita menarik bagi penggemar di kawasan Asia Tenggara. Kedua pembalap
pembalap muda tersebut menunjukkan bahwa disiplin, pembinaan yang baik, dan kerja keras dapat membawa mereka tampil kompetitif di panggung dunia. Tim Veda pun pantas mendapat apresiasi atas strategi yang diterapkan sepanjang akhir pekan. Meski menghadapi hukuman start dari belakang, mereka tetap mampu menyiapkan motor yang kompetitif dan menyusun rencana balapan yang efektif. Hasil akhirnya membuktikan bahwa keputusan untuk tetap tenang dan fokus pada konsistensi lebih menguntungkan daripada memaksakan manuver beresiko sejak awal. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai lintasan yang menuntut kemampuan teknis tinggi. Tikungan cepat, perubahan elevasi, dan peluang menyalip di beberapa sektor membuat balapan berlangsung menarik sejak lap pertama hingga lap terakhir. Dalam kondisi seperti itu, menjaga konsentrasi menjadi salah satu faktor terpenting dan Veda berhasil melakukannya dengan sangat baik. Bagi para pendukung balap motor Indonesia, hasil ini menjadi alasan untuk optimis hadapi seri-seri berikutnya. Veda tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga mental bertanding yang semakin matang. Kemampuan bangkit dari posisi start yang kurang menguntungkan menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan di sisa musim. Sementara itu, kemenangan Hakim Danis pasti akan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melanjutkan persaingan Moto3 2026. Dengan performa yang semakin konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan kemenangan pada balapan-balapan mendatang. Moto3 Republik Ceko 2026 akhirnya menghadirkan kisah yang menginspirasi. Hakim Danis merayakan kemenangan luar biasa di podium tertinggi, sedangkan Veda Eka Pratama membuktikan bahwa hukuman start dari posisi ke-20 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan semangat pantang menyerah, strategi cerdas, dan aksi menyalip yang impresif, ia berhasil finish di posisi kelima dan kembali menunjukkan bahwa dirinya merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia di ajang balap motor dunia. Di tengah berbagai wacana itu, nama Veda Eka Pratama justru semakin mencuri perhatian sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di lintasan dunia. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan sepanjang musim debutnya. Bahkan menjelang seri Moto3 Republik Ceko di sirkuit Brno, Veda masih berada dalam persaingan ketat dengan para pembalap papan atas klasemen sementara. Situasi ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat musim 2026 merupakan tahun pertamanya tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3. Gaya balapnya yang agresif namun tetap terkontrol sangat cocok dengan karakter lintasan Brno. Jika mampu menemukan setelan motor yang tepat sejak sesi latihan, peluang untuk kembali bersaing di kelompok depan terbuka lebar. Selain itu, hasil positif di Republik Ceko dapat menjadi langkah penting dalam upayanya mendekati kelompok 5 besar klasemen dunia. Perolehan poin yang konsisten akan sangat menentukan posisi akhir pada penghujung musim nanti. Membawa harapan Indonesia, apa yang dilakukan Veda musim ini tidak hanya penting bagi karier pribadinya. Keberhasilannya bersaing di Moto3 juga menjadi kabar menggembirakan bagi dunia balap Indonesia. Sudah cukup lama publik Indonesia menantikan kehadiran pembalap yang mampu tampil kompetitif secara konsisten di level kejuaraan dunia. Kini harapan tersebut mulai terlihat nyata melalui penampilan Veda. Setiap hasil positif yang diraih bukan hanya menambah koleksi poin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing melawan talenta-talenta terbaik dunia. Tidak mengherankan jika dukungan terhadap Veda terus meningkat dari seri ke seri. Banyak penggemar mulai melihatnya sebagai sosok yang berpotensi melanjutkan perjalanan ke Moto2, bahkan MotoGP di masa depan. Ya, mudah-mudahan masa depan yang menjanjikan. Masih terlalu dini untuk membicarakan langkah selanjutnya dalam karier Veda. Namun satu hal yang pasti, musim 2026 telah menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan dirinya. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya layak berada di kejuaraan dunia. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan kemampuan untuk bersaing dan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap grid. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, ruang perkembangan Veda masih sangat besar. Setiap balapan yang dijalani musim ini menjadi investasi